Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisna, NIM A0111911104 dari Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan dari PostViewer menggunakan data dari Mendeley sebagai salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi metodologi penelitian. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu software Mendeley dan juga software PostViewer. Jadi, software Mendeley ini adalah suatu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mencari mengutip dari jurnal langsung ataupun membuat daftar pustaka. Sementara PostViewer sendiri ini adalah software yang digunakan untuk membuat bibliometri, atau biasa kita bisa menyebutnya untuk menemukan originalitas dari suatu penelitian atau novelty. Baiklah, selanjutnya untuk efisiensi waktu saya langsung saja masuk pada bagian tutorial. Jadi di sini saya sudah masuk pada tampilan awal dari Mendeley. Di sini ada beberapa jurnal yang sudah saya masukkan terlebih dahulu. Contoh jurnal yang sudah saya masukkan di sini di jurnal 1, folder jurnal 1, di mana sini kita bisa melihat pada bagian sebelah kiri ini, sebelah kanan ini terdapat details dari jurnal tersebut, mulai dari judul, kemudian abstrak, keywords, dan juga katalog ID-nya. Untuk itu, untuk memasukkan jurnal ini ke dalam Mendeley, tinggal kita klik add di sini. Kita bisa memasukkan file, folder, ataupun melihat folder seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung saja pada membuka aplikasi ini. PostViewer ini adalah tampilan awal dari PostViewer sendiri. Sementara PostViewer sendiri ini adalah sebuah software untuk membangun bibliometri untuk menemukan originalitas dari penelitian yang ada, atau biasa kita sebut novelty. Baik, untuk efisiensi waktu, selanjutnya saya langsung akan masuk pada bagian penggunaan PostViewer, di mana pertama kita mengklik bagian Pad di sini. Maka di sini akan muncul choose the type of data. Maka kita pilih bagian tengah ini menggunakan based on bibliografi data, di mana di sini kita lebih mudah karena kita menggunakan keyword dari occurrence sendiri jika dibandingkan menggunakan judul-judul yang ada. Selanjutnya kita next. Kemudian kita read data from reference manager file. Baik, sini ada 3 tipe yang disupport. Pertama RIS, EndNote, dan juga terakhir adalah report. Baru selanjutnya kita pilih next lagi. Dan di sini kita tinggal memilih file yang akan kita masukkan, di mana sebelumnya itu sudah kita olah terlebih dahulu di sini di Mendeley, di mana di sini saya mempunyai satu data atau folder yang saya beri nama jurnal 1, di mana dia di sini terdapat beberapa jurnal atau ini yang sudah saya masukkan, di mana sini kita bisa melihat secara keseluruhan dari judul, abstrak, auto keywordnya, kemudian katalog ID-nya dan sebagainya. Di sini saya memberikan beberapa contoh saja ya. Di sini hanya beberapa contoh yang sudah saya save dalam bentuk list. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi. Di sini kita pilih data yang telah kita simpan sebelumnya, di mana saya tadi telah menyimpan data pada dokumen, di mana tinggal kita pilih masukkan datanya pada langsung kita masukkan pada field tersebut. Kita pilih dokumen dan kita pilih jurnal ini. Dia sudah dalam berbentuk list, jadi lebih mudah. Tinggal kita klik OK, kita next. Dan di sini kita akan memilih yang call occurrence. Kemudian kita next lagi, dan ini kita memilih keyword yang pertama sebanyak. Di sini ditunjukkan kalau kita menggunakan pilihan keywords yang pertama itu akan terdapat sebesar 21 kata di sini. Maaf sebelumnya. Oke. 21 kata.
di sini, dan selanjutnya itu nanti dia akan muncul beberapa keywords kata yang sebelumnya sudah kita olah. Di Mendeley kita lihat bagaimana kesesuaian data yang ada. Oke, selanjutnya kita klik next. Nah, kita lihat next lagi. Di sini adalah kata-kata keywords yang muncul. Kalian bisa menghapus jika kata-kata itu menurut kalian tidak perlu, tapi ini karena sudah kita olah sebelumnya di Mendeley, jadi kita langsung finish saja. Ini sudah running data, maka di sini terlihat, di sini ada tiga bagian dari FOSS Viewers ini. Yang pertama Network Visualization, yang kedua Overlay Visualization, dan yang terakhir Density Visualization. Di sini pertama langsung saja saya masuk pada bagian Network Visualization, di mana sini kita melihat jaringan-jaringan yang menunjukkan hubungan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kita lihat ini, sosial media ini tentu saja jaringannya itu warnanya ini sangat terang ya. Jadi artinya di sini penelitian yang dilakukan pada efek media sosial terhadap productivity, SMS, dan juga marketing itu sudah sangat lumrah dilakukan oleh beberapa orang di dunia. Namun jika kita melihat lebih dalam, maka online sales maksud saya, kemudian ada juga ini pengaruh bagian di sini ini COVID, strategi, dan yang terakhir adalah multi-linear regression ini juga masih sangat kurang dilakukan. Seperti itu. Jadi pada network visualization ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan jalannya jaringan-jaringan variabel antar satu dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya next kita langsung masuk kepada overlay visualization, di mana overlay visualization ini dia itu menunjukkan tahun dari penelitian dilakukan atau jurnal-jurnal yang telah kita masukkan sebelumnya. Di sini itu jika kita melihat, maka di sini itu tahunnya itu, tunggu ya sebentar, saya oke. Nah, jika kita lihat di sini ada tahun mulai dari tahun 2016 sampai 2021, di mana ini berdasarkan jurnal yang kita masukkan ya. Di sini kalau pada tahun 2001 ini dia cenderung berfokus pada daerah sini, COVID, policy, bahwasanya sama dengan strategi. Di mana hal ini lumrah ya, kita ketahui bahwa pada periode tersebut ini kan memang terjadi yang namanya corona disaster gitu. Kemudian di bagian sini ini menunjukkan tahun-tahun 2019, 20, sama 2018, di mana mereka lebih kepada bagaimana penggunaan e-commerce, media sosial terhadap marketing, productivities dari suatu produk. Dan yang jika kita geser ke sebelah sini, maka ini menunjukkan variabel yang dilakukan pada tahun-tahun 2016 mengenai market share, SMS terhadap media sosial, dan juga productivity. Dan yang terakhir kita masuk pada density visualization, di mana di sini tuh warna-warna ini menunjukkan tingkat seberapa banyak penelitian itu telah dilakukan. Di sini tuh jika warnanya itu semakin mendekati ke arah merah atau bahkan merah, artinya itu penelitian itu sudah banyak sekali dilakukan. Di sini langsung saja kita lihat pada bagian ini, terutama pada bagian multiply linear regression ini itu lumayan sedikit yang dilakukan. Jadi karena warnanya itu cenderung lebih gelap, dan juga terhadap produk terhadap online sales volume, dan juga di sini ada ini omset penjualan terhadap productivity produk UKM tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari penggunaan FOSS Viewers ini menggunakan data dari Mendeley yang telah kita olah dari Mendeley. Jadi intinya di sini dengan FOSS Viewer kita bisa melihat pembaruan sebagai bahan dasar untuk mengenali variabel-variabel yang akan kita teliti lebih dalam. Apakah variabel penelitian tersebut itu penelitian yang kita lakukan ini akan menghasilkan suatu temuan baru, atau hanya memperbarui, atau bahkan hanya merevisi bagian. Demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.